Di sini ya. Jadi dia tuh yang horizontal strain pada titik tinjau pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Sinau di sesi tulangan desak, yaitu tutorial ringan dan sakti. Sekarang kita kembali untuk membahas aplikasi CanPath. Di sini kita masuk ke tahapan ini ya, apa namanya, analisis dan pengambilan data. Oke, jadi di sini kita akan mengambil data hasil dari CanPath ini agar kita bisa menghitung ya. Jadi kita bisa menentukan sebenarnya tuh suatu eh, struktur lapisan yang kita punya ini, dia tuh kerusakan apa sih yang pertama kali terjadi? Oke, pertama, hal yang perlu teman-teman lakuin, ini biar gampang, jadi teman-teman tuh pakai aja snapping tool, terus di screenshot kayak gini, terus nanti kan muncul ya, apa namanya sih hasil screenshotannya. Nah, jadi yang pertama kita pakai datanya tuh yang ini, sorry, yang di sini nih, yang di titik tinjau pertama, terus yang ini sama yang ini. Oke, terus selanjutnya sebentar. Oke, nah terus selanjutnya nanti hasil dari screenshot ini kita Ctrl C aja, kita copy paste ke Excel-nya. Nah, ini misalnya udah aku copy paste kayak gini ya. Oke, terus selanjutnya di sini tuh data yang kita pakai adalah yang pertama pada titik tinjau yang pertama nih pada kedalaman 17,995. Sorry ini typo ya. 995. Nah, itu dia akan digunakan nilai ini strain sama yang vertikal sorry yang ini ya vertikal horizontal phase strain. Jadi yang ini tuh buat yang vertigo cracking, yang ini buat routing sama yang di kedalaman 48005 itu untuk yang permanent deformation. Oke, kita masukin di sini. Oke, terus selanjutnya, sorry, Sobat Sinau ada yang kelewat. Jadi kalau teman-teman atau Sobat Sinau lihat di sini ada notasi minus, itu bukan berarti hasil atau angkanya minus, tapi itu menunjukkan arah ya. Jadi berarti dia mungkin arahnya ke arah bawah kayak gitu. Kalau misalnya dia plus, dia ke atas gitu ya. Oke, makanya di sini kita input dia nilainya 1,4 kali 10 min 4, terus yang kedua dia 2,162. Sorry ini titiknya kehapus, kok malah diganti, malah dikali. Nah, terus yang ini dia sorry 1,386 kali 10 min 4. Nah, terus selanjutnya kita masukin dari hasil yang kedua sama yang ketiga ya, sama caranya. Oke, kita masukin. Nah, oke, intinya untuk yang hasil CanPath tadi, itu nanti silakan Sobat Sinau masukin ke dalam Excel ini, analisis CanPath. Sama untuk ininya, apa namanya ketentuannya. Jadi untuk yang vertigo cracking itu dapat dari yang di sini, yang posisinya di sini ya. Jadi dia tuh yang horizontal strain pada titik tinjau pertama. Terus yang kerusakan rating itu dia dapat dari yang vertical strain terus pada titik tinjau pertama, terus yang permanent deformation itu dia dari sini yang pada kedalaman 48005 vertical strain juga ya. Nah, terus dari tiga ini itu diambil nilai yang paling besar. Nah, kayak gini ya. Jadi bisa Sobat Sinau lihat diambil yang paling besar. Nah, terus selanjutnya nanti kita hitung ke sini. Jadi ada NF, NR, dan ND. F itu buat yang fatigue, cracking. Yang NR itu berarti dia routing, dan yang ND itu deformation. Nah, dari sini bisa dilihat kan karena nilai dari ketiga nilai ini yang paling kecil itu kan NR, maka dapat disimpulkan bahwasanya pada suatu struktur lapisan jalan kita ini yang flexible pavement atau lapisan aspal dengan konfigurasi lapis sebagai berikut. Nah, itu kerusakan yang pertama kali terjadi adalah routing karena dia nilainya itu paling kecil. Lalu yang kedua ada deformasi dan yang terakhir adalah vertigo cracking. Oke, mungkin cukup sekian. Oke, sorry kelewat. Nah, terus untuk persamaan ini, teman-teman atau sobat Sinau bisa lihat itu dari MDP 2017 ya. Di bagian setelah perhitungan ini.
Oke, atau di dekat-dekat apa namanya, di dekat-dekat tabel penentuan lapis ini ya. Bisa dilihat, intinya bisa dilihat di MDP 2017. Oke, mungkin cukup sekian untuk bagian pengambilan data dan analisis hasil dari CANPEV pada sesi tulangan desak kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.